Mewakili PT Lipo Karawaci Tbk, dengan senang hati saya menyambut Bapak dan Ibu sekalian dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Lipo Karawaci Tbk untuk tahun buku 2022 yang diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui aplikasi Isi Kisei yang selanjutnya kami sebut sebagai rapat. Berdasarkan daftar hadir pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, rapat pada hari ini dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham sejumlah 50.445.173.375 saham, di mana jumlah tersebut mewakili 71,17% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pada tahun 2022, kasus aktif COVID-19 mulai melandai. Namun kondisi ekonomi global menghadapi sejumlah tantangan dan resiko baru, antara lain resiko resesi pada negara-negara maju, dampak kenaikan substansial suku bunga di Amerika Serikat, dampak dari ketegangan geopolitik maupun sanksi ekonomi terkait perang di Ukraina, dan sebagainya. Dampak dari berbagai tantangan baru ini cukup beragam terhadap kinerja 3 segmen bisnis yang dikelola Lipo Karawaci, yaitu segmen real estate, kesehatan, dan gaya hidup. Selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan mata acara pertama rapat sebagai berikut. 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf Arianto Mawar dan rekan, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya qualified acquit at the charge kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun 2022 sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan perseroan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat kondisi tersebut dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perseroan mengusulkan tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Dengan demikian, perseroan mengusulkan pada rapat untuk menyetujui usulan keputusan sebagai berikut. 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal kantor akuntan publik dan atau kantor akuntan publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan rekomendasi komite audit. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai susunan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan yang dilaksanakan tahun 2028 antara lain sebagai berikut. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Komisaris Independen John A. Prasetyo, Komisaris Independen Anangga Rustiono, Komisaris Independen Dr. Kartini Syahrir, Komisaris Kincan, Komisaris George Raymond Zek.
The Third, Komisaris Anand Kumar. Direksi, Presiden Direktur Ketut Budi Wijaya, Direktur John Riyadi, Direktur Marshall Martinus Tisa Dharma, Direktur Surya Tatang, Direktur Rudi Halim, Direktur Dominic Dion Leswara, Direktur Pua Mengkuan Daniel Pua, Direktur Gita Irmasari. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan telah selesai merealisasikan seluruh dana hasil penawaran umum terbatas 4 sebesar 11.232.100.100.965 rupiah. Adapun penggunaan dana tersebut, perseroan gunakan untuk pelunasan dan atau pembayaran sebagian pokok utang perseroan dan atau anak perusahaan perseroan, pembayaran kewajiban-kewajiban perseroan, penyertaan langsung maupun tidak langsung anak perusahaan pada anak perusahaan perseroan, pengembangan atau ekspansi usaha perseroan dan atau anak perusahaan perseroan, serta modal kerja perseroan dan atau anak perusahaan perseroan. Selanjutnya saya menutup rapat umum pemegang saham tahunan PT Lipo Karawaci Tbk pada pukul 3:05 waktu Indonesia Barat.